Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dalam acara Sentuhan Ilahi. Semoga saudara mendapatkan sentuhannya untuk hidup saudara selanjutnya. Hidup berkemenangan di dalam Dia. Kita masih membahas sebuah ayat yang berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan aku. Dalam bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sudah berbicara bahwa agar kita bisa melakukan hal ini, menikmati, mengalami hal ini, menanggung atau melakukan segala perkara melalui Kristus, maka saya menyarankan agar kita mengembangkan suatu gaya hidup yang sehat. Dan gaya hidup yang sehat itu mempunyai 3 aspeknya. Aspek yang pertama, yaitu gaya hidup yang sehat mempunyai pikiran yang positif. Aspek yang kedua yaitu gaya hidup yang sehat memiliki harga diri seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan lihat. Harga diri yang begitu tinggi dan mulia. Dan aspek yang ketiga, yaitu kita perlu menjaga hati kita agar kita memiliki sikap hati yang ceria, yang gembira. Walaupun kita menghadapi masalah, ada sukacitanya Tuhan di dalam hati kita. Lalu yang berikutnya saya mau lengkapi dengan aspek yang kedua. Yang pertama tadi yaitu kita perlu memiliki gaya hidup. Unsur yang pertama memiliki gaya hidup. Dan unsur yang kedua kita perlu memiliki iman. Iman yang hidup. Iman yang hidup itu berarti iman yang berkembang, iman yang bertumbuh, iman yang semakin kuat, iman yang semakin dewasa, iman yang semakin mengerti kehendak Tuhan, iman yang semakin dekat, membawa kita dekat dengan Tuhan. Iman yang hidup. Bukan iman yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin waktu kita masih muda, masih anak-anak, kita disentuh oleh Tuhan. Itu sudah jauh lewat. Kita perlu iman untuk hidup pada hari ini. Lalu ada 3 hal yang hendak saya usulkan kepada kita agar kita memiliki iman yang hidup. Yang pertama, yaitu kita harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Sekalipun saudara seorang yang begitu berkuasa, begitu intelek, begitu tinggi IQ saudara, jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri, kekuatanmu sendiri. Melainkan bersandarlah kepada Tuhan. Dunia ini masih banyak persoalan yang kita tidak mampu mengatasinya. Ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, belum ada obatnya. Semua panik, semua kalang kabut bagaimana mengatasinya. Karena penyebarannya begitu cepat. Ini sebagai satu contoh bahwa dalam kehidupan ini kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu Immanuel. Dan dengan penyertaan Tuhan itu membuat hati kita tenang. Membuat hati kita berserah kepadanya. Yakin akan penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupanmu. Baik aktivitas yang ada di rumah, aktivitas yang ada di tempat kerja, aktivitas di sekolah, aktivitas dalam pertemanan, ada penyertaan Tuhan yang saudara yakini bersama dengan saudara.
Lalu aspek yang kedua atau aspek yang kedua di dalam unsur ini, di mana kita perlu menguatkan, meneguhkan, menumbuhkan iman kita, iman yang sehat. Percayakan penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini dahsyat kuasanya. Saudara yang belum mengalaminya, cobalah, bacalah firman Tuhan. Dalam kitab Roma dikatakan, karena Injil itu, yaitu firman Tuhan, mempunyai kuasa yang menyelamatkan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis? Iblis memanipulasi, memutar balik tujuan dari firman Tuhan. Tetapi Yesus melawan iblis juga dengan firman Tuhan. Telah tersurat. Sehingga iblis kalah. Saudara mau menang menghadapi iblis, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan-kesulitan, bacalah firman Tuhan. Dan kalau saudara menemukan ayat di mana Allah berbicara kepada saudara, itulah janji Tuhan. Peganglah. Sudah tentu kita tidak bisa mengklaim semua janji Tuhan ini yang dengan semau kita. Tidak. Dulu kita pernah menyanyikan lagu, atau kita sering menyanyikan lagu yang mengatakan semua janji dalam firman Tuhan itu kupunya. Semua janji dalam firman Tuhan kupunya. Kalau zaman sekarang orang tidak ingat lagi lagu itu. Orang lebih mengingat ayat-ayat mengatakan semua berkat yang disebutkan dalam firman Tuhan kupunya. Saudara, kita tidak boleh sembrono menghandle berkat firman Tuhan. Tidak boleh sembarangan meyakini firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau segala berkat yang ada dalam firman Tuhan itu kupunya, dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku memberkati engkau beranak cuculah, sehingga engkau menjadi bangsa yang, keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Apakah berkat Abraham ini akan diberikan juga kepada saudara? Think about it. Tidak semua berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang dalam Alkitab itu diberikan untuk semua orang. Ada istilah yang beberapa tahun yang lalu begitu terkenal. Supaya kita bisa menerima berkat Tuhan, memiliki berkat Tuhan, kita harus name it, sebutkan itu, name it, claim it. Waduh, sebutkan itu, lalu klaim itu punyamu. Ini resep apa, saudara-saudara? Nggak ada di Alkitab seperti itu. Lalu ada teman saya mengatakan, name it, claim it, rebut itu, claim it, dan grab it. Sebut itu, klaim itu, rebut itu. Waduh. Tidak heran anak-anak Tuhan di zaman akhir ini mengembangkan sikap yang serakah. Semua maunya untuk dia. Coba dengar saja doa-doa mereka. Baik di gereja khususnya. Yang saudara bisa dengar. Tidak lain adalah Tuhan berkati saya, berkati suami saya, berkati istri saya, berkati mama saya, berkati papa saya, berkati anak-anak saya, berkati cucu-cucu saya, berkati tetangga saya, berkati terus. Maaf, itu doa yang kosong. Karena doa itu lahir dari hati yang egois, dan Tuhan tidak mau dengar doa seperti itu. Anak-anak Tuhan kan tidak egois.
Anak-anak Tuhan itu lebih suka memberi, murah hati, dan tidak mengambil untuk saya semuanya. Jangan pakai lagi name it and claim it. Itu formula yang salah. Walaupun diajarkan oleh seorang pendeta yang dari luar negeri sekalipun. Lihat firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, pegang itu. Kalau memang Tuhan mau berbicara kepada saudara, apakah dia membiarkan saudara menerka-nerka yang bisa beresiko salah terka, salah langkah? Tidak. Bapa yang baik tidak memberikan nasihatnya, petunjuknya samar-samar sehingga anaknya salah menangkapnya, salah mengerti, salah melangkah. Tidak. Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Pegang firman-Nya yang Dia sudah nyatakan kepada saudara. Loh, bagaimana saya bisa tahu? Sekali lagi, ini Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Karena itu akrablah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan bahwa Dia akan ada di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam kita, dan kalau kita membaca, menyimpan, memasukkan firman dalam hati kita, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Roh Kudus ada dalam kita, Yesus juga ada dalam kita, Bapa juga mengatakan ada di dalam kita. Maka hidup saudara akan di-guided, dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu yang ketiga, mengikuti pimpinan Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengikuti pimpinan Tuhan. Maaf ya, dewasa ini anak-anak Tuhan sulit untuk tahu pimpinan Tuhan itu kayak apa. Bagaimana Dia memimpin. Tahu ngapa? Menurut saya, karena kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita mau dipimpin oleh diri kita sendiri. Oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh motivasi-motivasi yang mendorong kita supaya kita jadi seorang yang hebat. You are somebody. Lalu kalau kemudian Tuhan mengatakan aku akan memimpin engkau, no. I can do it myself. Saya bisa lakukan sendiri. Dan Tuhan akan katakan, go ahead. Silahkan saja. 3 hal ini saudara-saudara dapat saudara temukan, disarikan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yakin akan penyertaan Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Dan yang kedua, berpegang teguh, berdiri di atas firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan ini, ikut itu. Kalau Tuhan katakan jangan ini, jangan itu, ikuti saja. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, mengikuti pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Sehingga saudara akan bisa mengatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Blessings, you, your family, your work, your work.